terdiri dari Nurul Aini, Nurul Dia, Iston, dan Dewi. Topik yang akan kita bahas yaitu 1. Hubungan pendidikan dengan BK, 2. Keterpaduan program BK dalam pembelajaran, 3. Pendekatan BK di sekolah dasar, 4. Prinsip layanan BK di sekolah dasar. Yang pertama, hubungan pendidikan dengan bimbingan konseling. Oke, yang pertama, pendidikan dengan bimbingan konseling. Menurut Bambang Suryadi, hubungan pendidikan dengan bimbingan itu seperti gambar yang tertera pada PowerPoint. Ada 2 lingkaran besar, lingkaran pertama itu pendidikan dan lingkaran kedua itu bimbingan. 2 lingkaran tersebut menjelaskan bahwa pendidikan dan bimbingan merupakan 2 variabel besar saling berhubungan. Ada lingkaran nomor 3 merupakan bimbingan di sekolah, nomor 5 konseling dalam bimbingan, dan lingkaran nomor 4 bimbingan konseling di sekolah. Nah, berikut merupakan kesimpulan hubungan pendidikan dengan bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan konseling merupakan bagian integral dalam pendidikan. Hubungan pendidikan dengan bimbingan konseling merupakan hubungan timbal balik dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa bimbingan, pendidikan menjadi kurang lengkap, karena sistem pendidikan memiliki kewajiban mendidik dan membimbing. Begitupun sebaliknya. Bimbingan konseling juga perlu dilakukan dalam pendidikan, karena salah satu layanan bimbingan konseling yaitu bimbingan belajar. Selanjutnya, bimbingan konseling menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada akhirnya adalah membentuk manusia yang utuh. Maka, dalam proses pembelajaran, perlu mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik dan menanamkan karakter yang baik. Dalam hal ini, guru perlu memantau perkembangan kecerdasan emosional peserta didik dan membantu mengatasi masalah yang dialami oleh peserta didik. Hubungan yang terakhir yaitu bimbingan konseling membantu kesulitan dalam proses pembelajaran. Ada 3 layanan bimbingan konseling yang dapat membantu kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi merupakan bantuan kepada peserta didik untuk memahami karakteristik dirinya serta masalah-masalah yang ada dalam dirinya. Yang kedua yaitu bimbingan belajar. Pada jenjang sekolah dasar, memang proses bimbingan konseling tidak dikhususkan seperti di jenjang menengah pertama dan menengah ke atas. Yang ketiga ada bimbingan sosial. Dalam lingkungan kelas yang tentunya memiliki berbagai macam keberagaman, siswa harus mampu menyesuaikan diri pada saat pembelajaran kelompok. Selanjutnya ada keterpaduan program BK dalam pembelajaran. Keterpaduan bimbingan konseling dalam pembelajaran. Keterpaduan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata padu, yang diartikan sebagai sesuatu yang telah melebur menjadi satu. Nah, yang melebur menjadi satu adalah bimbingan dalam keterpaduan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama adalah tujuan. Berbicara mengenai tujuan pendidikan, sekolah dasar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar. Kemampuan dasar ini harus dikembangkan secara optimal. Selanjutnya, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang memungkinkan peserta didik mencapai kemandirian. Secara umum, bimbingan konseling mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan nasional. Maka, tujuan bimbingan konseling tidak boleh terpisah. Kedua, proses belajar mengajar beserta komponen dan keterampilan-keterampilannya. Terjadinya perilaku belajar pada murid dan perilaku mengajar pada guru berlangsung secara timbal balik, tidak satu arah. Oleh karena itu, guru dan murid harus secara proaktif di dalam pembelajaran agar mencapai tujuan. Peran guru sebagai pengajar
sekaligus pembimbing akan mengalami kendala. Kendala tersebut yakni guru memiliki jadwal kerja yang cukup padat, yakni merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Di bagian yang ketiga ini, kita akan berbicara mengenai pendekatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Menurut skenario Kartadinata dan Ahmad, mereka mengemukakan ada 4 pendekatan yang dirumuskan sebagai pendekatan dalam bimbingan konseling yang dilaksanakan di sekolah dasar, yaitu yang pertama, pendekatan krisis, yang kedua, pendekatan remedial, yang ketiga, pendekatan preventif, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pendekatan pembahasan yang pertama yaitu pendekatan krisis. Jadi pendekatan krisis ini biasa disebut juga dengan pendekatan kuratif. Nah, pendekatan krisis merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami masalah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami individu. Dan dalam pendekatan krisis, konselor menunggu individu yang datang. Dan selanjutnya, mereka akan memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dialami oleh individu. Salah satu contoh penggunaan pendekatan krisis yaitu kita dapat melihat dari sebuah kasus yang bunyi seperti ini. Misalnya, ada seorang murid datang mengadu pada guru sambil menangis karena didorong temannya sehingga tersungkur ke lantai. Guru yang menggunakan pendekatan krisis akan meminta murid tersebut untuk membicarakan penyelesaian masalahnya dengan teman yang mendorongnya ke lantai. Bahkan, mungkin guru tersebut memanggil teman murid tersebut untuk datang ke ruang guru untuk membicarakan penyelesaian masalah tersebut sampai tuntas. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai pendekatan remedial. Jadi, pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Strategi yang digunakan dalam pendekatan remedial ini misalnya seperti mengajarkan kepada murid keterampilan tertentu, contohnya misalnya keterampilan belajar, di dalamnya ada membaca, merangkum, menyimak, dan lain-lain. Nah, bisa juga mengajarkan keterampilan sosial atau sejenisnya yang belum dimiliki murid. Salah satu contoh menggunakan pendekatan remedial ini yaitu guru dapat mengambil tindakan mengajarkan keterampilan berdamai sehingga murid tadi memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan antar pribadi atau intrapersonal. Ketiga, kita akan membahas tentang pendekatan preventif. Nah, jadi dalam pendekatan preventif ini, guru mencoba mengantisipasi masalah-masalah umum dan mencegah terjadinya masalah tersebut. Kalau kita melihat katanya berasal dari kata preventif, yaitu kata pencegahan. Salah satu contoh pendekatan preventif yaitu jika guru menggunakan pendekatan preventif, dia akan mengajari murid-muridnya secara klasikal untuk bersikap toleran dan memahami orang lain sehingga dapat mencegah munculnya perilaku agresif. Contoh dari pendekatan preventif pada kalimat tersebut yaitu pada saat guru mengajari murid-muridnya secara klasikal untuk bersikap toleran dan memahami orang lain. Nah, ini berupaya untuk mencegah munculnya perilaku agresif yang bisa saja menjadi suatu masalah yang mengganggu orang lain. Yang terakhir yaitu pendekatan perkembangan. Jadi pendekatan ini memberikan perhatian pada tahap-tahap perkembangan murid, kebutuhan dan minat, serta membantu murid mempelajari keterampilan hidup. Ini menurut Robert Boyd pada tahun 1980. Jika guru menggunakan pendekatan perkembangan, guru tersebut sebaiknya ini peserta didik tadi sejak tahun-tahun pertama masuk sekolah, mengajari dan menyediakan pengalaman bagi murid tersebut. Strategi yang digunakan dalam pendekatan remedial ini misalnya seperti mengajarkan kepada murid keterampilan tertentu, contohnya misalnya keterampilan belajar, di dalamnya ada membaca, merangkum, menyimak, dan lain-lain. Nah, bisa juga mengajarkan keterampilan sosial atau sejenisnya yang belum dimiliki murid. Dapat mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi yang diperlukan untuk melakukan interaksi yang efektif dengan orang lain.
Oleh karena itu, dalam pendekatan perkembangan, keterampilan dan pengalaman belajar yang menjadi kebutuhan peserta didik akan dirumuskan ke dalam suatu kurikulum bimbingan atau dirumuskan sebagai layanan dasar umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Prinsip merupakan suatu teori yang terarah di mana digunakan sebagai pedoman. Dengan kata lain, prinsip merupakan suatu pedoman ya teman-teman. Lalu, apa itu prinsip layanan BK di SD? Prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dasar menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Prinsip layanan BK yaitu bimbingan merupakan suatu proses yang membantu individu agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, fokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, dikelola oleh orang yang ahli dalam bimbingan. Prinsip layanan BK yang pertama, sasaran pelayanan. 2. Masalah individu. 3. Program pelayanan. 4. Pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, sasaran pelayanan. Pelayanan bimbingan dan konseling melayani semua peserta didik tanpa memandang dari segi fisik, suku, agama, bahkan status sosial ekonomi. Yang kedua, masalah individu. Jadi, masalah individu dapat mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu, seperti BK menaungi masalah yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, sekolah, serta kontak sosial. Dan yang ketiga ada program pelayanan. Program bimbingan konseling haruslah fleksibel, sesuai dengan kebutuhan individu, serta disusun secara berkelanjutan dari jenjang rendah ke tinggi. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pelayanan. BK haruslah dilaksanakan secara terarah. Kenapa? Supaya individu dapat berkembang dan akhirnya mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi masalah. Dan yang kedua, kerjasama antar seluruh warga sekolah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you!